Seruput. Ini kopi dari Medan. Dari Medan. Tapi masih panas. Pantas berasa jauh banget, Ben. Dari Medan kopinya. Lama. Dari Medan. Kok nggak nyampe kopinya ini? Ya dari Medan. Oke, teman-teman. Salam merdeka. Merdeka. Oh ya, ngomongin salam merdeka ini kebetulan kita juga di ujung bulan Agustus ya, pas ya tanggal 13. Bulan kemerdekaan kita kan. Ini udah 77 tahun Indonesia merayakan kemerdekaan. Ternyata di ujung bulan Agustus ini Pak Soekarno atau Bung Karno itu dalam sejarahnya membuat maklumat kepada rakyat Indonesia untuk menyampaikan salam sesama orang Indonesia, dan ternyata salamnya itu pekik merdeka. Pekik merdeka gitu. Jadi caranya gimana? Apa mengepal? Tidak. Ternyata caranya merdeka. Begini ya. 5 jarinya merdeka. Apa ini? Ini adalah sila dari Pancasila. 5. Gitu, Bante. Nah, ngomong-ngomong merdeka nih. Kalau dulu kan kita merdeka dari penjajahan ya. Ya. Kita Indonesia merdeka dari penjajah, kita membangun bangsa kita sendiri. Tapi kayaknya lama-lama kita terpenjara oleh sesuatu yang bukan asing, negara asing, tapi terpenjara oleh ego, terpenjara oleh stigma terhadap orang lain. Dan itu sebenarnya menjadi kita nggak merdeka ya. Berarti sekarang justru yang menjajah kita itu malah dari dalam diri kita sendiri ya. Betul. Kita menciptakan suatu penjajah, kita memenjarakan bahkan ruang yang terkecil itu pikiran kita sendiri. Pikiran kita. Pandangan kita terhadap mungkin perbedaan ya. Sebenarnya kita kan bisa merdeka bersama-sama orang lain. Betul. Masyarakat Indonesia walaupun berbeda suku, ras, budaya, agama. Tapi kalau kita bisa, walaupun berbeda, tetapi kita tetap Indonesia. Tetapi kalau kita malah membedakan, saya Indonesia, tapi saya agamanya Buddha, saya Islam, saya orang Jawa, kamu orang Betawi, orang gila. Nah, di sini malah kita ini ya, justru malah memecah belah kita sendiri. Iya. Identitas satu hal. Kita memang harus punya identitas. Itu kita saling mengenal karena kita punya perbedaan identitas. Tetapi itu tidak menjadi pagar, tidak menjadi penghalang untuk kita. Ya kita itu merdeka. Tidak menjadi perpecahan yang baru malah kan. Betul. Orang yang merdeka adalah orang yang tidak dibatasi oleh kebencian. Itu baru kemerdekaan yang secara kenegaraan yang belum kita masyarakat Indonesia yang memiliki berbagai agama, keagamaan. Bahkan kalau saya lihat malah di dalam agama sendiri membuat penjajahan ya, membedakan antara aliran, antara kajian-kajian yang berbeda. Yang seharusnya merdeka untuk mencapai tujuan beragama itu sendiri, malah menjadi penghalang. Iya, keragaman aliran pemikiran pada hal itu ya. Kajian-kajian pemikiran itu ya. Kajian-kajian pemikiran itu kan harusnya kan membuat orang wawasannya luas. Itu rencananya. Tetapi pada praktiknya membuat orang-orang itu sempit pikirannya sehingga merasa paling benar. Terhadap aliran yang berbeda. Iya, agama yang seharusnya membebaskan malah memenjara. Nah, itu dia. Nah, berarti kayaknya kita harus belajar merdeka nih. Belajar mungkin sama seperti saat masih penjajahan, kita harus melawan penjajah tetapi bukan dari luar diri ya. Tapi dari dalam diri kita, pola pikir kita mudah mudah menjajah sesuatu yang berbeda di luar pemikiran kita. Iya. Bagaimana kita bisa menjalani hidup dengan merdeka apabila kita masih terpenjara dengan pikiran kita sendiri? Bagaimana kita bisa menyikapi orang dengan berbeda
merdeka, menghargai, tidak memberi kebebasan tidak memberi kebebasan pada orang lain ataupun bahkan kepada diri kita sendiri ya. Betul. Kalau kita sering malah membuat sekat-sekat diri kita terhadap perbedaan di luar diri kita, berarti kita kan menjajah diri kita untuk tidak bebas. Betul. Dan ini di beberapa kesempatan itu suka ada orang yang disadari atau tidak itu nggak merasa merdeka. Kayak misalkan dalam sebuah diskusi atau obrolan atau dialog lintas iman gitu kan. Aku kadang-kadang ngelihat ada orang yang nggak berani untuk mengucapkan salamnya masing-masing gitu, selain salam yang sama kayak gitu. Makanya padahal itu tidak dilarang ketika kita mengucapkan, saya sebagai muslim mengucapkan assalamualaikum, Bante, namo buddhaya, gitu. Itu kan nggak usah takut untuk mengungkap itu gitu kan. Nah, itulah kadang ketakutan itu jadinya disimpulkan merasa dirinya itu ada tekanan, padahal dia sendiri yang sendiri yang menekan, tetapi seolah-olah itu orang lain yang menekan, nggak enak gitu. Wah, ini muslimnya sedikit gitu kan. Loh, kenapa mau sedikit mau banyak kan kita juga jangan terpenjara. Nah ini yang penting Bante, jangan terpenjara dengan mayoritas dan minoritas. Itu udah nggak penting lagi saat ini. Mayor dan minor itu nggak lagi sih sebenarnya. Betul. Itu sesuatu yang kadang malah menjadi bumerang kita sendiri. Betul. Gitu. Itu malah menjadi antek-antek yang menjajah kita. Iya, kita kadang justru malah menjadi penjajah dan merasa terjajah. Gitu. Ketika kita di tempat-tempat tertentu ya. Kita merasa menjajah karena kita lagi ramai. Baru kalau ada ramai, tapi kalau sendiri kita merasa dapat perlakuan inilah itu, padahal dari pikiran sendiri. Betul. Nah ini yang mungkin menjadi tantangan tersendiri ya bagi kita ya. Oke, kalau gitu kita sampaikan kepada teman-teman kita, merdeka.